Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita sudah masuk pelajaran yang keempat, yaitu pelajaran tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru akan menyapa terlebih dahulu anak-anak Pak Guru yang ada di rumah. Bagaimana keadaan anak-anak Pak Guru di rumah? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita simak video yang akan Pak Guru tampilkan. Selamat menyaksikan. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa ataupun mendatangi Mekah dengan tentara bergajah dengan jumlah 6.000 tentara. Abraha merupakan gubernur kerajaan agama Nasrani di Abysinia, yaitu di negara Yaman. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah dijaga oleh kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Masyarakat Mekah ataupun masyarakat yang ada di situ hampir meninggalkan Ka'bah, tetapi Abdul Muthalib tetap menjaga dan bermunajat kepada Allah untuk selalu menjaga Ka'bah. Lalu Allah pun mengirimkan pasukan ababil dengan membawa kerikil yang dari neraka, dan hancurlah pasukan gajah oleh burung ababil tersebut. Dan ini semua terdapat pada surat Al-Fil ayat 1-5. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad sebelum lahir juga terdapat bidan yang bernama Siti Syifa. Dia merupakan yang menolong ibu Nabi Muhammad. Siti Syifa adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi kelak. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kampung Bani Hashim di Mekah. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan ibunda yang bernama Siti Aminah. Abdullah meninggal 7 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia. Peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mimpi Abdul Muthalib dan Aminah. Yang kedua, langit indah di atas kota Makkah. Yang ketiga, api sembahyang orang Majusi mendadak mati seketika. Yang keempat, istana Kisra Nusriwan rusak parah. Yang kelima, kesaksian para pendeta Nasrani. Yang selanjutnya yaitu peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir. Yang pertama, keberkahan bagi keluarga Halimah Sya'diyah. Kedua,
Nabi Muhammad dibelah dadanya. Yang ketiga, meminta hujan melalui Nabi Muhammad. Yang keempat, pertemuan dengan pendeta Bukhara. Silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah dan Aminah mempunyai satu garis keturunan, di mana Kilab mempunyai anak. Yang pertama yaitu Kusoy. Lalu Kusoy mempunyai anak yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak yang bernama Hashim. Lalu Hashim mempunyai anak yang bernama Abdi Muthalib. Lalu Abdul Muthalib mempunyai anak yang bernama Abdullah. Nah, dari garis keturunan dari kanan yaitu Kilab mempunyai anak yang bernama Zuhra. Zuhra mempunyai anak yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak yang bernama Wahab. Lalu Wahab mempunyai anak yang bernama Siti Aminah. Lalu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa pengasuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Siti Aminah. Setelah dilahirkan, Muhammad diurus oleh Siti Aminah hanya 3 hari setelah dilahirkan. Yang kedua yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mengurus Nabi Muhammad selama 4 tahun. Yang ketiga yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad hanya 2 tahun karena beliau wafat. Terakhir yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sampai beranjak dewasa, sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang keempat tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Guru sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.